Gus, kemarin yang menarik lagi dari pidato Ibu Mega, Ya. bahwa kita menang, Hmm. ya kan? Ganjar Mahfud menang satu putaran kan? Ini menarik. Artinya sekarang kan ada dua capres, ya, yang yakin bahwa menang satu Tiga, Bang. putaran. Karena spanduknya paslon nomor Satu? satu di mana-mana juga Bismillah satu putaran sama juga. Waduh, saya belum ketemu itu Oh, soalnya. banyak sudah di markas-markas mereka sudah. Oh gitu Ya, ya. Bismillah satu putaran. Jadi semua mengklaim satu putaran. Ya tentu kita harus menangkap ini sebagai upaya membangun optimisme Iya, tim. tim ya. Ya, karena kan kita juga berkeinginan itu juga agar nggak capek-capek juga Bang sampai dua kali bertarung nih kan. Iya. Lumayan juga sumber daya ini kesedot kan. Bukan hanya sekedar anggaran negara yang bertambah 17 triliun lagi kurang lebih untuk melaksanakan pemilu putaran kedua atau pilpres putaran kedua, tetapi relawan dan tim pemenangan nasional ini juga sama bonyoknya itu. Iya benar. Kasihan ya. Betul. Jadi memang kita perlu satu putaran nih, tapi nggak tahu yang satu putaran yang mana. Cuman kalau saya lihat yang kalau pas capres nomor 1 itu kan mungkin seperti tadi hanya sekedar menyemangati. Tapi kalau saya lihat nih capres nomor 2, nomor 3 ini bukan hanya sekedar semangat, sama-sama seriusnya mengupayakan. Iya, sama serius ini. Betul. Ya. Ya memang ya kita juga berkeinginan agar kesungguhan kita di dalam melakukan proses pemenangan di putaran 1 ini menyumbang pada penghematan anggaran negara kurang lebih 17 triliun, Bang. Itu ada beberapa pendapat mengatakan bahwa bahkan hasil survei barangkali ya, bahwa Pak Mahfud ini belum mampu mendongkrak suara Ganjar ini. Gimana? Apa? Ya, memang dengan posisi Pak Mahfud yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam, itu memiliki keterbatasan ruang gerak. Dan ini memang antara plus dan minus. Pasti selalu ada ya plus dan minusnya. Ya plusnya tentu Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam keliling Indonesia menyampaikan pandangannya sebagai Menko lebih mudah masuk kemanapun. Dengan judul Menko ya. Iya. Tetapi kekurangannya ya unsur ajakan dalam setiap penyampaiannya itu tentu akan terbatas sekali begitu. Itu yang terjadi. Kenapa nggak mundur aja ya Pak Mahfud ya? Sorry Bang. Iya. Begitu bilang mundur batuk. Saya kira memang ini masih menjadi bahan pertimbangan karena kita juga tidak ingin mundurnya Pak Mahfud ini kemudian membangun kesan oposan kepada kekuasaan. Karena Presiden sudah pagi-pagi mendeklar memberikan keleluasaan kepada para pejabat atau menterinya yang maju menjadi kontestan. Dan tidak perlu mundur kan? Dan itulah yang makanya saya katakan karena Presiden sudah pagi-pagi mendeklarasikan itu. Jadi ini yang kemudian ditangkap, Presiden memang tidak ingin ada satu anggota kabinetnya yang mundur juga. Nah, yang kedua tentu menjadi bahan evaluasi kita soal Pak Mahfud ini karena asumsi awal ketika meletakkan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden Mas Ganjar kan kita akan mendapatkan segmen religius yang memang diwakili sosoknya oleh Pak Mahfud. Jadi warna hijau Pak Mahfud yang sering kali dikenakan dalam banyak kesempatan itu kan bukan hanya sekedar hijaunya P3 tapi hijaunya umat. Nah ini yang di lapangan memang harus lebih dielaborasi lagi. Kita butuh lebih banyak juru bicara yang berupa tokoh-tokoh umat yang perlu menyampaikan ini ke masyarakat. Tapi karena memang last minute keputusan soal Pak Mahfud itu. Artinya bukan tokoh yang diduga dari awal begitu. Iya. Tapi kan kehadiran figur Pak Mahfud mendampingi Ganjar ini nilai positifnya kan ini jelas bahwa Pak Mahfud ini kan dikenal sekali sebagai figur atau tokoh anti korupsi kan. Betul. Nah,
Jadi mungkin untuk kalangan menengah ya ke atas ini positif. Walaupun mungkin kalau ke bawah belum ini ya, belum masif seperti pemahaman orang-orang yang di menengah ke atas gitu. Problemnya di Indonesia dengan kebiasaan pungli yang terjadi di hampir semua lini, kemudian masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan money politik yang itu malah terlembagakan dengan pilkades. Itu korupsi itu bukan merupakan isu sentral pasangan. Bisa dicek itu di semua survei bahwa yang dikeluhkan oleh masyarakat yang paling utama itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Ya. Artinya ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kemudian ketersediaan saprotan karena mayoritas masyarakat kita masyarakat agraris, terutama pupuk, itu menempati ranking-ranking tertinggi. Korupsi itu ranking yang kesekian. Sehingga korupsi itu bukan isu elektoral. Iya. Itu problemnya. Jadi kita meletakkan sosok Pak Mahfud yang memang membangun narasi bersih, kemudian membangun citra kekuatan Ganjar Mahfud sebagai figur yang paling berpengalaman dibandingkan dengan semua pasangan yang lain, dan paripurna karena pernah ada di eksekutif, pernah ada di legislatif, pernah ada di yudikatif begitu ya. Jadi semua kamar kekuasaan sudah dijajal oleh Prof. Mahfud, tetapi warna anti korupsinya ini ternyata bukan merupakan isu elektoral yang utama. Tetap dia merupakan penarik, tetapi bukan isu elektoral yang utama. Jadi isu elektoral yang utama itu adalah pasangan yang bisa menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat yang hari ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi beberapa bulan terakhir ini ekonomi memburuk. Makronya saja yang bagus, tetapi kalau kita cek dan tidak perlu repot kita ngecek. Sektor realnya ya. Sektor real, para pengusaha catering, UKM, semuanya menangis sekarang ini. Tidak ada kecuali. Yang penarik Gojek makin banyak. Penarik Gojek semakin Grab banyak. makin banyak. Betul. Ya. Tinggal kita menunggu berapa minusnya GoTo nanti di laporan akhir tahun. Iya. Karena kan mereka harus memberikan subsidi kan kepada pengemudinya begitu.